Michael Schumacher alias Schumi juara dunia F1 sebanyak 7 kali, dermawan, Schumi sumbang Rp90 miliar untuk korban tsunami tahun 2004, kecelakaan yang dialaminya, sampai koma pada tahun 2013, keluarganya coba diperas. Anaknya melanjutkan profesi ayahnya. Bagi sebagian Gen Z, mungkin beberapa ada yang tidak mengenal siapa Michael Schumacher. Pada tahun 2012, Michael Schumacher pensiun dari dunia balap F1 dengan menggenggam sejumlah rekor, termasuk kemenangan terbanyak 91, pole position 68, dan podium 155. Tetap mempertahankan rekor lap tercepat sebanyak 77 kali. Selama karir F1-nya dari tahun 1991 hingga tahun 2006, Schumacher membela 3 tim besar, termasuk Jordan, Benetton, dan Ferrari. Setelah sempat pensiun, ia kembali ke F1 dan bergabung dengan tim Mercedes dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Bakatnya dalam dunia balap membawanya menjadi legenda F1. Dan ia bahkan masuk dalam daftar top 100 majalah Forbes. Pada urutan ke-15, Michael meraih beberapa penghargaan, termasuk penghargaan ESPY untuk pembalap terbaik. Michael Schumacher juga memiliki 2 saudara kandung, Ralf Schumacher dan Sebastian Stahl. Setelah bergabung dengan Ferrari pada tahun 1996, Schumacher mengalami cedera patah kaki pada tahun 1999, tetapi kembali untuk memenangkan kejuaraan F1 pada tahun 2000. Dia memenangkan 5 gelar juara dunia berturut-turut dengan Ferrari dari tahun 2000 hingga tahun 2004. Schumacher memecahkan rekor dengan 7 gelar juara, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Juan Manuel Fangio. Pada tahun 2006, dia pensiun dari balapan F1 dan menjadi test driver Ferrari. Pada tahun 2010, Schumacher kembali ke F1 dengan tim Mercedes selama 3 musim, tetapi tidak pernah memenangkan balapan. Dia pensiun kembali pada tahun 2012. Schumacher mencatat 91 kemenangan Grand Prix F1 selama karirnya, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Alain Prost. Ada berbagai fakta menarik tentang Michael Schumacher, diantaranya adalah meskipun sukses, Schumacher tetap rendah hati dan dermawan, sering memberikan bantuan ke acara sosial dan mendonasikan sejumlah besar uang untuk korban bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami di Asia pada tahun 2004. Schumi sumbang Rp90 miliar untuk korban tsunami tahun 2004. Pada April tahun 2025, Sir Jackie Stewart mengungkapkan bahwa semua 20 juara dunia Formula 1 yang masih hidup telah menandatangani HEL, yang kemudian akan dilelang untuk Badan Amal Race Against Dementia ini, termasuk Schumacher, yang dengan bantuan Corina menulis inisialnya MS KM untuk bergabung dengan nama-nama lain dalam daftar. Dengan Stewart telah membawa Tyrrell pemenang gelar tahun 1973 untuk demonstrasi di Bahrain saat memakainya sebelum menuju ke pelelangan. Sedikit informasi kuat yang berharga yang pernah muncul tentang kondisi atau keadaan pemulihan Schumacher yang sebenarnya. Berikut adalah fakta dan garis waktu pemulihan dan rehabilitasi Michael Schumacher yang sedang berlangsung sulit dipercaya. Mengingat dominasi Formula 1 yang tak terbendung yang pernah dilakukan oleh Michael Schumacher, tetapi sudah lebih dari 1 dekade sejak dia menghilang dari mata publik setelah menderita cedera otak traumatis dalam kecelakaan ski saat berlibur. Setelah pensiun dari Formula 1 pada akhir tahun 2012, Schumacher sedang berlibur pada akhir tahun 2013 bersama keluarganya, istrinya Corina, putra Mike, dan putrinya Gina, serta beberapa teman keluarga, di resort kelas atas Meribel di Prancis, saat dia pergi untuk membantu pemain ski lain. Keputusan yang menentukan dengan konsekuensi tragis. Schumacher menabrak salah satu dari beberapa batu yang terbuka di bagian salju yang belum dibersihkan dan kehilangan kendali. Diluncurkan di udara, Schumacher jatuh dan bertabrakan dengan batu lain sejauh 10 meter, mengenai sisi kanan kepalanya. Helmnya retak menjadi 2 oleh benturan. Namun, tepat sebelum pukul 11 pagi waktu setempat pada tanggal 29 Desember tahun 2013, pada pagi yang cerah, Schumacher memutuskan untuk menuju ke salah satu area di luar jalur, di samping lereng. Schumi yang saat itu berusia 44 tahun itu awalnya sadar tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan secara koheren dan menunjukkan perilaku tidak menentu, yang menyebabkan petugas medis yang berada di tempat kejadian dalam beberapa menit meminta ekstraksi udara.
Seperti halnya ahli bedah otak Gerard Ceylan, Dr. F. ia terkemuka telah berteman dekat dengan Schumacher setelah kecelakaan patah kaki pria Jerman itu di Silverstone pada tahun 1999. Schumacher awalnya diterbangkan ke rumah sakit di Multirs sebelum dipindahkan ke unit trauma spesialis di Grenoble. Schumacher koma ketika dia tiba di rumah sakit dan membutuhkan operasi segera pada otaknya untuk menghentikan pembengkakan dan untuk memastikan pasokan oksigen yang terus-menerus, baik kami maupun keluarga. Anda dapat melakukan yang terbaik untuk membantu Schumacher memenangkan pertempuran yang sulit ini dengan meninggalkan para dokter dengan damai. Kami tidak menyembunyikan apapun. Konferensi pers awal mengkonfirmasi kondisi Schumacher sebagai sangat serius, dengan Wakil Direktur Rumah Sakit Profesor Mark Penaud mengatakan pada saat itu, bahwa tidak mungkin untuk memprediksi masa depan juara dunia itu, menderita pendarahan hebat dan memar di otaknya. Schumacher dimasukkan ke dalam koma buatan, sementara Kepala Anestesi Rumah Sakit Jean-François Payen mengatakan bahwa, jika Schumacher tidak mengenakan helm, dia tidak akan selamat dari jatuh sejak awal. Ahli bedah saraf Stefan Cabardis mengatakan kepada media pada konferensi pers, dia tidak menanggapi pertanyaan setelah kecelakaan itu, dia tidak memiliki reaksi neurologis normal. Ian Todt, mantan bos Ferrari dan presiden FIA saat itu, pergi ke samping tempat tidurnya dengan tingkat keparahan kecelakaan Schumacher menjadi jelas, dan prospek pembalap Jerman itu kembali hidup normal meredup setiap jam. Formula 1 menjadi shock. Adegan di rumah sakit Grenoble menunjukkan betapa besarnya minat media yang ada pada kesulitan keluarga Schumacher, dengan Corina yang patah hati harus bersaing dengan fotografer dan wartawan yang tidak berperasaan saat dia pergi ke rumah sakit setiap hari atas nama Corina. Saya ingin meminta Anda untuk tidak menekan kami, kata Ceylan saat dia berbicara kepada media. Proses membangunkan Schumacher dari komanya dimulai pada akhir Januari tahun 2014. Tetapi butuh waktu hingga April tahun 2014 untuk pembaruan tentang kemajuan Schumacher, dengan Ken merilis pernyataan yang mengatakan dia telah menunjukkan beberapa tanda-tanda kesadaran dan kebangkitan pada saat yang sama. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas persahabatan Anda dan berharap Anda memiliki tahun 2019 yang sehat dan bahagia. 2 bulan kemudian, Schumacher dikonfirmasi tidak lagi koma dan dapat meninggalkan rumah sakit Grenoble. Pria Jerman itu dibawa ke rumah sakit Universitas Lausanne di Swiss, dekat dengan rumah Schumacher sendiri, untuk rehabilitasi medis lebih lanjut. Pada saat inilah seorang pria yang bekerja sebagai eksekutif di perusahaan penyelamat udara helikopter Swiss Rega ditangkap karena dicurigai terlibat dalam pencurian dan kebocoran catatan medis Schumacher. Dengan pencuri berusaha menjual catatan itu ke berbagai media seharga 50.000 euro. Ini sama sekali tidak sesuai dengan standar jurnalisme yang kami dan pembaca kami harapkan dari penerbit seperti Funk, katanya dalam sebuah pernyataan. Menelusuri alamat EP yang digunakan dalam pencurian, tersangka ditangkap setelah Schumacher diangkut ke Lausanne dengan Corina membangun kamar medis yang komprehensif di rumah keluarga mereka di Danau Jenewa. Selanjutnya, rehabilitasi Michael akan berlangsung di rumahnya. Katakan pada pertengahan tahun 2015, kami ingin mengingat dan merayakan kemenangannya, rekornya dan kegembiraannya. Bunyi pernyataan itu, dia berbeda dan dibimbing dengan luar biasa oleh istri dan anak-anaknya yang melindunginya. Begitu jauh dari hari-hari kejayaan masa lalu yang memabukkan, dan janji tentang kehidupan pasca pensiun martabat dan ketenangan seperti itu, dalam menghadapi tekanan adalah bukti bahwa kekuatan Schumacher dibagikan dengan Corina Mick dan Gina. Semoga kekuatan itu terus berlanjut. Anda dapat yakin bahwa dia berada di tangan terbaik dan bahwa kami melakukan segala yang mungkin secara manusiawi untuk membantunya. Tolong pahami, jika kami mengikuti keinginan Michael dan menjaga subjek sensitif seperti kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada pembaruan keluarga tentang kondisi Schumacher, dengan hanya petunjuk samar yang ditawarkan oleh Todt sebagai orang kepercayaan dan teman terpercaya bagi keluarga pada tahun 2024. Keluarga Schumacher memenangkan pertempuran hukum dengan publikasi Jerman di Aktuell. Wawancara tersebut dihasilkan AI, menggunakan data dari wawancara Michael Schumacher sebelumnya, untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan publikasi kepada Schumacher. Di Aktuell, menghadapi kecaman luar atas wawancara yang dihasilkan AI, artikel hambar dan menyesatkan ini seharusnya tidak pernah muncul,
Keluarga Schumacher menerima ganti rugi sebesar 200.000 euro yang dikonfirmasi oleh Pengadilan Perburuhan Munich pada Mei tahun 2024 yang akan dibayar oleh majalah Funke. Saat ini Schumacher berusia 56 tahun pada 3 Januari tahun 2025. Dengan lebih dari 1 dekade berlalu sejak kecelakaan ski yang mengubah segalanya. Schumacher sang olahragawan terkenal kejam dan keras kepala, kualitas yang mengubah pria yang murah hati baik hati dengan jarak itu, terlepas dari sorotan luar biasa yang menyinari keluarga Schumacher karena keberhasilannya. Kemampuan luar biasa Schumacher untuk memisahkan Michael sang pria dari Michael si pengemudi adalah keterampilan dan pola pikir utama yang diadopsi Corina untuk rehabilitasi Michael selama dekade terakhir. Terpelihara adalah ingatan publik tentang juara dunia yang sempurna. Red Baron dominan, yang ditakuti setiap pembalap apapun yang mereka klaim di track, yang tidak ternoda adalah gambaran kegembiraan Michael di setiap podium, sensasinya pada gelar lain, dan kesombongannya hanya menjadi yang terbaik dalam apa yang dia lakukan. Pribadi itu pribadi, seperti yang selalu dia katakan, kata Corina tahun lalu, saat dia meneteskan air mata untuk suaminya di upacara kenegaraan. Ujian tidak berhenti sampai di sini. Wanita mantan perawat Sumi yang berusia 30-an dan identitasnya diketahui oleh Mail Online akan memberikan bukti dalam persidangan terhadap salah satu mantan pengawal Schumacher dan 2 pria lainnya, Markus Fritzsche, 53, penjaga klub malam Hilmas Tosturkan, juga 53 dan putranya yang ahli TI Daniel Lins, 30. Dikatakan telah menuntut uang setelah foto pribadi dan data medis Schumacher diperoleh dari komputer. Perawat itu disebutkan dalam dakwaan resmi sebagai terlibat, tetapi dia belum didakwa dengan pelanggaran apapun. Pada pembukaan persidangan di Wuppertal, Tosturkan mengatakan Fritzsche, yang dipekerjakan oleh keluarga Schumacher selama 9 tahun, telah memberinya materi dengan mengatakan dia mendapatkannya dari seorang perawat. Tosturkan mengatakan kepada pengadilan, Fritzsche mengatakan perawat itu membutuhkan uang dan rencananya adalah menjual bahan dan membaginya dengan 3 cara, saya, dia dan dia. Saya tidak benar-benar bertemu dengannya, saya melihat fotonya, dan hanya itu. Wanita itu belum didakwa dengan pelanggaran apapun, tetapi pihak berwenang di Swiss tempat keluarga Schumacher tinggal dikatakan sedang menyelidiki apakah dia memiliki keterlibatan langsung si LinkedIn online-nya yang sekarang telah dihapus, dan menunjukkan bahwa dia berbicara 4 bahasa Prancis, Inggris, Arab, dan Jerman, dan dia adalah spesialis dalam perawatan VIP dan rehabilitasi saraf. Dalam kesaksiannya, manajer Schumacher selama lebih dari 25 tahun, Sabine Kemp, menggambarkan bagaimana seorang perawat yang terlibat dengan perawatannya setelah kecelakaan itu tampaknya bergaul dengan sangat baik dengan Markus Fritzsche. Dia menambahkan, saya ingat, saya biasa melihat Fritzsche dan perawat khusus ini berdiri bersama berbicara. Mereka bergaul dengan sangat baik, tapi akhirnya dia pergi. Kami memiliki masalah dengannya. Kami memiliki masalah dengan bagaimana perawatan diberikan. Kami tidak menjelaskan apa itu hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi menambahkan, ada komputer yang dapat diakses oleh pengasuh dan staf medis, dan mereka memiliki kode. Jika orang lain mengakses komputer itu akan diperhatikan. Corina istri Schumacher dan saya secara otomatis menduga itu mungkin dia. Itu hanya bisa dia. Tosturkan mengatakan di pengadilan dia diberi materi yang mencakup lebih dari 1.500 foto, video, dan catatan medis oleh Fritzsche. Dan dia mengatakan kepadanya, kita pasti bisa melakukan sesuatu dengan ini. Heike Postman, karyawan Schumacher lainnya, mengatakan kepada pengadilan, jaksa mengatakan materi itu berisi informasi yang sangat pribadi, yang menunjukkan Schumacher bersama keluarganya sebelum dan sesudah kecelakaan ski. Pengacara Tosturkan, Oliver Wolf, mengatakan, klaim saya tahu sangat sedikit tentang wanita ini. Dia pernah melihat fotonya. Dia tidak memiliki kontak dengannya dan tidak mengenalnya. Perawat itu tinggal di Swiss dan pihak berwenang Jerman tidak memiliki cara untuk menanyainya. Seharusnya ada proses terhadapnya, tetapi mereka menghalangi. Mereka tidak akan memberi kami informasi apapun. Heike Postman, karyawan Schumacher lainnya, mengatakan kepada pengadilan bahwa dia telah menerima email dari Fritzsche setelah dia diberhentikan dari pekerjaannya dengan keluarga pada tahun 2021. Dia berkata, dia telah menuntut lebih banyak uang, itu sekitar 3 bulan gaji. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak mendapatkan gajinya, dia akan mengejar keluarga Schumacher.
Kantor Kejaksaan akan mengevaluasi pernyataan ini secara rinci berdasarkan status penyelidikan saat ini. Keputusan kemudian akan dibuat di sini. Apakah penyelidikan harus dimulai terhadap terdakwa, apakah, dan jika perawat yang dituduh akan dipanggil dan didengar sebagai saksi oleh pengadilan Wuppertal, masih harus diputuskan. Pengacara Tosturkan, Oliver Dulf, mengatakan kepada Mail Online, Anda juga melihat di pengadilan saksi memberikan bukti bahwa perawat dan Fritz sindikat dan tampaknya memiliki lebih dari apa yang disebut hubungan kolegial. Secara teknis dia tidak diwajibkan untuk berbicara, karena tinggal di Swiss, dan dia bisa memberatkan dirinya sendiri, jadi sekarang terserah pengadilan untuk memutuskan apakah mereka akan memanggilnya. Tiga pria bersalah karena mencoba memeras keluarga Michael Schumacher. Sekitar 900 foto dan hampir 600 video keluarga ditambah catatan medis disita dari para pelaku. Kata kantor Kejaksaan Umum, mereka mengancam akan merilis sekitar 500 foto dan video pribadi di web gelap jika mereka tidak dibayar 12,5 juta pound Inggris. Ketiganya juga mengancam akan menerbitkan salinan digital rekam medis Schumacher, pemimpin gerombolan berusia 53 tahun yang memiliki hukuman sebelumnya, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara di pengadilan distrik di Wuppertal, Jerman Barat. Putranya menerima hukuman 6 bulan yang ditangguhkan dan didenda 1.000 pound Inggris. Pria ketiga, mantan karyawan perusahaan keamanan yang disewa untuk melindungi rumah keluarga Schumacher di Swiss, menerima hukuman 2 tahun yang ditangguhkan dan didenda 2.000 pound Inggris karena membantu dan bersekongkol dengan 2 pria lainnya. Hakim Birgit Milbert mengatakan mantan pekerja keamanan itu memberikan kontribusi paling signifikan terhadap kejahatan melalui pelanggaran kepercayaan. Kantor berita PA melaporkan sekitar 900 gambar dan hampir 600 video keluarga, ditambah catatan medis disita dari para pelaku. Kata kantor Kejaksaan Umum, hard drive masih hilang. Selanjutnya mengenai putra Michael Schumacher yaitu Mick Schumacher, yang juga balap di Formula 2, Schumacher awalnya tidak ingin putranya menjadi pembalap, karena risiko yang terkait. Mick nantinya bakal bertandem dengan sesama pebalap debutan, alias Rocky, Nikita Mazepin. Pebalap asal Jerman itu pun kerap digadang-gadang bisa mengikuti kesuksesan sang ayah, atau alih-alih justru menuai kegagalan. Mick Schumacher dikonfirmasi menjadi pebalap tim Haas pada Desember tahun lalu. Mick Schumacher dalam radar tim F1 Sauber untuk tahun 2025. Harapan Mick Schumacher kembali ke F1 muncul lagi setelah petinggi Audi mengatakan bahwa ia masuk dalam radar tim Sauber. Mick Schumacher muncul sebagai pesaing terakhir untuk mendapatkan kursi di tim Sauber yang dimiliki Audi, dalam apa yang bisa menjadi kesempatan terakhirnya untuk kembali ke Formula 1. Pembalap asal Jerman ini telah menjadi cadangan untuk Mercedes selama 2 musim terakhir. Setelah kehilangan kesempatan untuk membalap di Haas pada akhir tahun 2022, dia berharap bisa mendapatkan posisi di Alpine untuk lowongan tahun depan, setelah memperkuat pabrikan asal Prancis itu di kejuaraan ketahanan dunia WEC. Namun tim memilih untuk mengambil rookie Jack Doohan sebagai gantinya. Tertutupnya kesempatan itu membuat Schumacher hanya memiliki sedikit harapan untuk kembali ke F1. Tetapi telah terungkap bahwa prinsipal baru Audi, Mattia Binotto, sekarang menempatkannya dalam radar untuk tahun 2025. Tim milik Audi ini masih mencari rekan setim untuk Nico Hülkenberg. Dan sebelumnya tampak bahwa pilihannya jatuh pada Valtteri Bottas yang sedang berkuasa atau pembalap terdepan di F2, Gabriel Bottas. Berbicara dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia, Corriere della Sera, Binotto mengatakan bahwa tim belum memutuskan apa yang ingin dilakukan dan tidak merasa harus membuat keputusan cepat. Semoga cerita juara dunia ini bisa menginspirasi kita semua, dan semoga Schumi dapat diberikan kesembuhan dan menikmati hidupnya bersama keluarga dan orang-orang terbaiknya yang selama ini saling menjaga.